Jangan lupa like, subscribe dan komen dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan update video lainnya. Pria tukang masak ini berkata makanan sudah siap. Langsung deh para prajurit dinasti Jade ini mendarat dengan pedang mereka. Karena sudah kelaparan, pria ini ngambil daging pakai pedangnya. Baru saja akan dia makan, temannya yang lain merebut daging itu. Terjadi rebut-rebutan daging yang sangat seru. Mangkok lainnya pun ikut berterbangan. Semua berebut untuk makan duluan. Lalu seorang pria membuat makanan-makanan itu berhenti bergerak. Mereka makan makanan itu sambil mengambang di udara. Tiba-tiba istri sang guru mereka datang. Alhasil makanan-makanan itu tumpah di kepala tukang masak yang harinya apes ini. Wanita ini menghajar mereka yang telah membuat onar dan membuang-buang makanan. Ketika sang guru datang, semuanya menghentikan pertikaian. Mereka akhirnya makan dengan rapi di sebuah meja. Sang guru ternyata sudah menyiapkan lauknya sendiri, yaitu seekor ayam panggang yang berukuran besar. Dia lahap ayam itu sendirian. Pria tua ini memiliki 7 murid, sementara 6 dari mereka sudah menguasai kungfu, satu yang tersisa sibuk menjadi koki dan tertinggal dari murid-murid yang lain. Sang guru pun meminta muridnya yang bernama Xiao Fan ini untuk menunjukkan progresnya. Ia kena tes. Saudaranya yang lain membantunya. Sang guru kaget melihat kekuatan murid ketujuh ini. Sehari-harinya Xiao Fan berlatih dengan anak perempuan gurunya yang bernama Ling Ling. Xiao Fan sedang berlatih pernapasan dengan anak perempuan gurunya yang bernama Ling Ling. Ling Ling mengajarinya bagaimana melatih pernapasan untuk belajar kungfu hingga tingkat ke-7. Diam-diam Xiao Fan memiliki perasaan kepada Ling Ling, namun dia memilih untuk menyembunyikannya. Ia memiliki kalung mutiara darah yang telah bersamanya sejak kecil. Seringkali kekuatan jahat yang ada di mutiara ini mengganggu konsentrasinya. Xiao Fan memiliki trauma masa lalu ketika keluarganya menjadi korban pembantaian. Ling Ling lalu mengajaknya ke suatu tempat. Xiao Fan mengingatkan bahwa mereka dilarang meninggalkan gunung untuk urusan pribadi. Jika sang guru tahu, mereka pasti akan dihukum. Mereka mendarat di sebuah desa yang tak berpenghuni. Ternyata ini adalah desa di mana Xiao Fan dibesarkan. Ia mengingat kilas balik ketika ia bersama saudaranya melihat seluruh desa mereka telah dibungkus oleh petir. Ternyata itu adalah pria berjubah hitam yang mengancam ayah Xiao Fan untuk memberinya mutiara darah yang sangat sakral. Sang ayah terus memberikan perlawanan untuk melindungi desanya dan juga mutiara sakral yang ingin direbut oleh kekuatan jahat. Xiao Fan kecil melihat di balik sela-sela ilalang. Pria ini menarik Xiao Fan dan memberinya seekor lipan. Dengan cepat si ayah mengambil lipan itu meski ia sempat digigit olehnya. Ada seekor lipan beracun hampir menggigit anak kecil ini. Sang ayah mencoba membunuh lipan itu namun ia sempat tergigit. Ia kini bertarung dengan lipan ekor 7 yang merupakan murid iblis yang mengenakan jubah hitam. Sundulan kepalanya sempat membuat murid iblis ini terdorong jauh. Namun akhirnya murid iblis ini mengeluarkan kekuatan mistis yang berwujud petir yang sangat kuat. Ia terus menghimpun kekuatannya. Sang guru pun mengeluarkan kekuatannya untuk melawan murid iblis ini. Dua kekuatan beradu. Tentu sang guru akhirnya berhasil dikalahkan oleh kekuatan petir yang sangat besar ini. Memori inilah yang membuat Xiao Fan memiliki trauma hingga saat ini. Semua keluarganya habis tak tersisa. Kala itu rombongan perguruan King Yun yang dipimpin oleh ayah Ling Ling datang. Di sini Xiao Fan kecil memohon kepada ayah Ling Ling untuk membawanya bersama mereka. Ia ingin belajar kungfu agar bisa membalaskan dendamnya. Inilah alasan Ling Ling mengajak Xiao Fan ke sini agar ia bisa berdamai dengan masa lalunya. Berpindah ke markas perguruan King Yu. 7 pemimpin perguruan sedang mengadakan pertemuan. Mereka semua adalah kakak beradik yang berasal dari orang tua yang sama. Sang guru Buyi diolok-olok karena perguruannya hanya memiliki 7 orang murid, lebih sedikit dibanding perguruan lainnya. Ternyata mereka berkumpul di sini untuk membahas persiapan turnamen kungfu yang akan datang. Semua perguruan menyambut persiapan turnamen yang sangat besar ini. Para murid laki-laki dari perguruan kungfu ini mengendap-endap untuk mengintip perguruan kungfu yang isinya semuanya perempuan. Perguruan perempuan ini sedang berlatih di bawah cahaya rembulan. Ada satu murid terkuat di sini yang memiliki paras yang sangat cantik. Karena berdesak-desakan, Xiao Fan terdorong keluar semak-semak. Sementara yang lainnya berhasil kabur. Xiao Fan tertangkap oleh para murid perempuan ini. Ia bahkan digantung di sebuah tali. Xiao Fan mencoba melakukan negosiasi dengan menawarkan para wanita ini masakan yang lezat. Namun Lusuki yang merupakan murid terbaik dan tercantik di King Yun ini ingin menghukumnya dengan melemparnya ke dalam lembah yang sangat dalam. Lalu ia tarik lagi Xiao Fan ke atas. Lusuki berkata akan menggunakan cara yang lain jika Xiao Fan tak ingin memberitahu siapa lagi murid pria yang mengintip mereka berlatih. Teman perguruan Xiao Fan melihat dari balik semak-semak. Xiao Fan berlari dengan baju terbuka karena ada semut gatal di seluruh badannya. Ini adalah hukuman dari Lusuki karena telah mengintip mereka latihan. Semut-semut ini membuat seluruh badan Xiao Fan gatal-gatal hingga kemerahan. Tiba-tiba salah satu murid mempunyai ide untuk memasukkan Xiao Fan ke dalam oven agar semut-semut itu terbakar. Tapi bukannya kulit Xiao Fan akan ikut terbakar juga ya? Apa yang dilihat pria-pria ini? Mereka lagi ngumpulin semut yang menempel di tubuh Xiao Fan. Ini semua adalah kerjaannya Lusuki yang menghukum Xiao Fan karena mengintip mereka latihan. Salah satu dari pria ini memiliki ide untuk memasukkan Xiao Fan ke dalam sebuah tungku agar semut-semut itu mati terbakar. Untung saja Ling Ling datang menyelamatkannya. Ia juga telah membawa obat untuk mengobati gigitan semut di sekujur tubuh Xiao Fan. Ketika Ling Ling mendekatkan wajahnya, Xiao Fan sempat gugup dan panik. Dia berharap Ling Ling menciumnya. Padahal Ling Ling hanya menangkap semut yang tersisa di telinganya. Aduh, kasihan Xiao Fan.
punya perasaan tapi tidak berani mengungkapkannya. Keesokan paginya, Xiaofan memanggil naga penghuni danau ini. Ia mengiming-imingi dengan labu yang baru saja ia petik. Naga itu pun muncul ke permukaan dan mendekat ke arah Xiaofan. Tak tanggung-tanggung, ia langsung melahap labu satu keranjang hanya dalam sekali gigitan. Ternyata Xiaofan di sini sedang ingin curhat kepada naga ini tentang perasaannya terhadap anak sang guru, yaitu Ling Ling. Ia malah dijilat oleh si naga ini. Lalu naga ini juga menyemburkan ingus-ingusnya ke arah Xiaofan. Sepertinya naga ini sedang tidak mood. Ia pun kembali masuk ke dalam danau. Xiaofan mewarisi kekuatan ayahnya ketika masih kecil. Ia juga memiliki peninggalan jimat yang sangat sakral. Sang ayah memintanya untuk membuang jimat itu ke jurang yang paling dalam. Namun hingga dirinya dewasa, Xiaofan belum juga membuang jimat itu. Barulah sekarang ia berniat membuang jimat peninggalan ayahnya itu. Ketika ia mau membuang jimat itu, seekor kera mengganggu konsentrasinya. Kera itu malah melemparnya dengan batu. Xiaofan langsung berlari dari kejaran kera nakal ini. Berkali-kali lemparan kera itu mengenai kepalanya. Kera itu terus mengejar Xiaofan. Bahkan kera itu bisa mendorong Xiaofan dan membuatnya terjatuh ke dalam danau. Tiba-tiba ada sesuatu yang menghisapnya semakin dalam. Dari dasar danau ada cahaya hijau yang tersembunyi di balik bebatuan. Jimat yang dipegang Xiaofan mengeluarkan cahaya berwarna merah. Tiba-tiba jimat itu menariknya kembali ke permukaan. Xiaofan pun keluar dari dasar danau yang sangat dalam. Ia disambut kera nakal yang ingin mendapatkan jimat itu. Kera itu menggigitnya. Kibasan tangannya membuat kera itu terlempar dan masuk ke dalam pasir hisap. Rasain lo kera nakal. Darah dari luka di tangannya tiba-tiba terhisap oleh jimat itu. Sementara itu, dari dasar laut keluar sebuah tongkat yang meluncur hingga ke langit. Jimat yang ada di tangan Xiaofan pun mengeluarkan gelombang dahsyat yang membuatnya terpental. Sebuah tongkat dari dalam danau meluncur ke langit, sementara jimat yang ada di tangan Xiaofan mengeluarkan gelombang kejut yang membuatnya terpental. Ternyata jimat itu bersatu dengan tongkat tadi. 7 guru menyadari peristiwa itu karena terlihat sesuatu berwarna merah di langit. Mereka melihat kejadian ini sama persis dengan kemunculan jimat penghisap darah beberapa ratus tahun silam. Ini adalah tanda kemunculan pusaka iblis lahir kembali. Dengan kejadian ini berarti Raja Iblis akan segera memunculkan dirinya ke dunia. Mereka harus segera memberitahu para murid. Dan ternyata memang benar, tongkat tadi adalah pusaka Raja Iblis yang selama ini hilang di telan bumi. Keberadaan jimat penghisap darah telah membuat tongkat ini muncul kembali. Lalu tongkat ini melesat mengarah ke Xiaofan. Apakah ini tandanya bahwa Xiaofan telah menjadi tuan dari tongkat iblis ini? Xiaofan raih tongkat itu. Ia lihat dengan seksama, mencoba mencari tahu benda apa yang muncul di hadapannya ini. Sementara kera nakal tadi masih terjebak di pasir hisap. Xiaofan yang baik hati ini mencoba menyelamatin kera ini dengan tongkat itu. Akhirnya kera ini pun berhasil diselamat. Tiba-tiba ada seorang yang berusaha mencuri tongkat iblis ini dari tangan Xiaofan. Hampir saja tongkat iblis ini direbut oleh wanita misterius. Xiaofan berusaha menahannya. Tongkat itu tersangkut di pohon dan terlepas dari tangan wanita ini. Untung datang Lu Shiki yang merupakan murid terbaik dan tercantik di perguruan 7 puncak tertinggi. Ia langsung melawan wanita berjubah hitam ini dengan pedangnya. Xiaofan berhasil mendapatkan tongkatnya kembali, meski dia belum mengetahui kekuatan jahat yang ada di dalam tongkat ini. Sementara Lu Shiki bertarung dengan wanita misterius ini. Ketika serangannya membahayakan posisi Xiaofan, untunglah datang Ling Ling yang menahannya. Ling Ling pun akhirnya membantu Lu Shiki melawan wanita jubah hitam ini. Wanita misterius ini mengeluarkan gelombang air. Ternyata wanita ini adalah anak Raja Iblis yang diutus untuk merebut kembali tongkat pusaka mereka. Lu Shiki mengejar dengan pedangnya. Xiaofan bercerita kepada Ling Ling bahwa kejadian aneh telah menimpanya. Luka gigitan kera nakal di tangannya pun telah hilang seketika. Di malam hari, anak Raja Iblis yang bernama Biao datang ke perguruan di mana Xiaofan tinggal. Ia masih mencari cara untuk mencuri keberadaan tongkat iblis yang ada pada Xiaofan. Ternyata tongkat itu berada di balik badan Xiaofan yang sedang tidur. Xiaofan tanpa sadar telah memeluk Biao sambil tidur. Lalu Biao menarik tubuh Xiaofan. Malah dia kena tindih lagi. Anak Raja Iblis ini menyelinap masuk demi mendapatkan tongkat iblis yang ada pada Xiaofan. Meski ia sudah berhasil mendapatkannya, tongkat itu tetap kembali lagi ke Xiaofan yang sudah menjadi tuannya. Berkali-kali Biao jadi korban Xiaofan yang sedang tidur. Badannya ditindih, bahkan hampir saja Biao mencium ibu jari kakinya Xiaofan. Biao kesal. Ketika ia mau menyerang, tongkat itu memukulnya lebih dulu dan membuatnya pingsan. Keesokan harinya, Xiaofan bangun langsung menjerit melihat ada wanita cantik berbaring tepat di sebelahnya. Biao pun juga tak sadar kenapa ia bisa berada di ranjang bersama Xiaofan. Ia berkata bahwa Xiaofan harus memberinya kompensasi karena telah tidur dengannya. Dengan cerdik, Biao menawarkan agar Xiaofan memberikan tongkat itu sebagai kompensasi kepadanya. Meskipun Biao terus mencoba membawa tongkat ini, tetap saja tongkat ini akan kembali kepada Xiaofan tuannya. Karena gagal terus, Biao emosi dan akhirnya pergi meninggalkan Xiaofan. Xiaofan pun menyalahkan tongkat ini yang telah membuat banyak masalah. Ia kaget ketika tongkat ini bisa menjawab apa yang ia katakan. Sang guru menguji kekuatan Xiaofan dengan mendorongnya hingga terpental. Lalu datang Jingyu, saudaranya, yang berkata bahwa perguruan ini telah merendahkan adiknya Xiaofan. Ling Ling yang tak terima dengan perkataan Jingyu langsung menyerangnya dengan jurus selendang andalannya. Jingyu pun memberikan perlawanannya.
Perkataan yang lancang dari Jingyu membuat Lingling menyerangnya dengan jurus selendang andalannya. Lingling mencoba melilit tubuh Jingyu, namun Jingyu cukup lihai untuk menghindarinya. Ketika Lingling dan Jingyu sedang bertarung, datang satu murid lagi yang membuat pecahan es menghentikan pertarungan Lingling dan Jingyu. Ternyata itu adalah murid tertua dari perguruan kungfu sebelah yang meminta maaf atas perlakuan kasar dari Jingyu. Lingling tersipu malu melihat kedatangan pria bernama Taki ini. Setelah meminta maaf, Taki dan Jingyu pun kembali ke markas mereka. Lalu Xiaofan pun mencari persediaan sayur-sayuran. Ia tak sengaja bertemu lagi dengan Biao, wanita yang berusaha merebut tongkat iblis yang ada padanya. Ia dekati Biao untuk menegurnya karena telah mencabut bunga-bunga hidup. Xiaofan yang memiliki hati lembut ini berkata bahwa bunga juga bisa menangis. Namun Biao masih saja keras kepala. Tiba-tiba ada segerombolan orang berkuda. Biao mendorong Xiaofan untuk bersembunyi di balik bunga-bunga itu. Gerombolan itu semakin dekat. Biao terpaksa mencium Xiaofan yang membuatnya diam. Untunglah gerombolan berkuda itu hanya lewat. Sementara itu Biao terus menahan bibirnya menempel di bibir Xiaofan. Karena malu, Biao menampar Xiaofan dan pergi meninggalkannya. Xiaofan tak sengaja memergoki Lingling yang bermesraan dengan Taki dari murid perguruan sebelah. Hatinya hancur lebur karena Lingling adalah wanita yang dicintainya. Xiaofan berteriak kencang di ujung tebing. Tiba-tiba Biao lari ke arahnya karena dikejar oleh beberapa orang. Terpaksa Xiaofan ikut lari bersama Biao. Mereka pun mencari tempat bersembunyi. Lagi-lagi Biao mencoba mencuri tongkat ini, namun gagal lagi. Tongkat itu kembali ke tempat asalnya. Berkali-kali ia mencoba, tongkat itu tetap tak bisa dipisahkan dari Xiaofan. Tongkat itu pun memukul Biao hingga membuatnya pingsan. Ketika hujan turun, Xiaofan membawa makanan untuk dimakan. Tapi Biao sudah lebih dulu memanggang daging kelinci untuk mereka makan. Xiaofan pun mengajarinya cara memanggang kelinci dengan baik dan benar. Dan hasilnya pun sangat nikmat dan lezat. Bahkan rasa daging ini sama persis dengan masakan ibunya Biao. Ia jadi emosional setelah makan daging kelinci hasil panggangan Xiaofan. Di momen ini mereka berdua saling terbuka dan bercerita masa lalu. Pelan-pelan kedekatan antara Biao dan Xiaofan mulai terjalin. Singkat cerita, tibalah pada saat pembukaan turnamen kungfu tahunan yang paling bergengsi. Setiap perguruan mengirimkan murid terbaik mereka untuk jadi peserta. Ketika Lusuki datang bersama rombongan, kehadirannya membuat gemuruh layaknya seorang artis K-pop ketemu fansnya. Kehadiran Lusuki ini membuat geger semua perguruan kungfu. Semua berebut untuk melihat paras cantiknya. Xiaofan yang didorong temannya ini tak sengaja jadi memeluk Lusuki. Semua orang terdiam. Xiaofan takut setengah mati. Lusuki menghajarnya dengan satu tangan. Para murid akhirnya menghadap kepada 7 guru mereka. Akan dilakukan pengundian nomor peserta di kompetisi ini. Barang siapa yang mendapatkan nomor 1 maka akan lolos otomatis ke babak selanjutnya. Semua peserta mulai mengambil undian sesuai feeling mereka. Sementara Xiaofan yang tidak bisa terbang pun diolok oleh teman-temannya. Ia hanya bisa mengambil nomor undian yang tersisa di lantai. Namun sebuah takdir tak akan mengingkari tuannya. Tetap saja Xiaofan lah yang mendapatkan nomor 1. Semua kaget melihat betapa hokinya Xiaofan ini. Lonceng dibunyikan, pertanda turnamen telah dimulai. Murid-murid dari perguruan lain berjumlah sangat banyak. Sementara murid dari perguruan puncak Dazu hanya berjumlah 7 orang. Pertandingan demi pertandingan telah dimulai. Murid-murid berduyun-duyun ingin melihat pertandingan si cantik Lusuki.